ini kita mau ke Dino Park di Batu. Jadi itu satu wilayah, satu sama Jatim Park 3. Jatim Park 3. Terus nanti setelahnya kita mau ke Millennial Glow, juga ada di situ satu lokasi. Kita udah beli tiketnya via Traveloka. Jadi nanti nggak tahu nanti ini akan masuknya seperti apa. Sebenarnya katanya masuknya baru bisa buka jam 11 dan ini masih 10.34. Ini kita udah mulai masuk ke area Jatim Park 3. Di dalamnya tuh ada banyak banget pilihan. Ada mulai Dino Park, Millennial Glow Garden, The Legend Star, Infinity World, ada museum musik dunia dan lain-lain. Jadi ketika di sini kita bisa menentukan kita mau masuk yang mana. Ternyata kalau udah beli tiket di Traveloka itu tadi, kita nggak perlu nih antri manual di sini. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam. Nah, kita tanya dulu ke satpam, kira-kira kita harus tuker tiketnya kemana ya? Nah, ternyata tukernya itu ada di area pusat informasi. Nanti bisa tanya aja di mana itu tepatnya lokasinya. Tapi ternyata waktu kita sampai nih ke area informasi, ternyata kalau misalnya kita beli tiket gabungan antara Dino Park dan Millennial Glow, kita nggak bisa nih tukernya di sini. Ini ternyata hanya khusus yang untuk Dino aja gitu. Jadi kita harus naik ke atas dan menunggu ada semacam counter kecil gitu. Ini agak kita sayangkan sih, karena kita nggak bisa langsung masuk gara-gara gabungan tiket itu tadi. Emang sih, kalau misalnya kita beli tiket Dino gabung sama Millennial Glow itu jadinya lebih murah gitu. Tapi ternyata kita harus nunggu. Nah, biar nggak kecewa, itu tuh boothnya yang kita harus datengin. Tapi belum ada mbak-mbak yang datang di situ. Padahal ini udah jam 11. Harusnya kita udah bisa masuk Dino, tapi kita nggak bisa masuk gara-gara ini. Jadi kita untuk mengobati kesedihan daripada kita harus galau-galau, kita milih untuk keliling-keliling di area Jatim Park 3 ini. Kita ngeliatin apa yang bisa kita lihat, kita ngobrol sama anak-anak. Karena emang di waktu traveling tuh bakalan banyak nih hal-hal yang seperti ini, yang kalau misalnya kita buat itu menjadi sebuah kesedihan, itu akan menjadi perusak mood gitu kan. Di sini tuh banyak banget tempat makan ya, jadi kita bisa milih. Nanti mungkin kalau misalnya kita lewat-lewat sini, di bawah-bawah itu ada tempat makan, ada toko-toko juga. Terus di atas ini ada area apa ya, kayak rumah hantu gitu. Ini juga ada ATM, ada BCA, ada Mandiri, ada toilet, ada Indomaret. Terus ada beberapa wahana-wahana juga di sini. Jadi sebenarnya nunggunya pun juga bisa banyak atraksi yang bisa kita lihat ya. Ini anak dua bergandengan berkeliling. Mereka belum masuk nih ke Dinonya, udah kayak wow, ini di mana? Besar sekali gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mau beli tiket Jatim Park 3 yang Dino digabung sama Millennial Glow, ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, apakah harus beli tiket ini sendiri-sendiri atau digabung, karena kalian memang harus nunggu. Nah, ini kita juga masih dalam tahap menunggu. Kita duduk dulu sambil ngeliatin anak beli es krim, lihat doang. Tada, akhirnya tiket boxnya udah buka penukarannya. Kita langsung tuker tiketnya dan kita dapetin 3 tiket untuk masuk ke Dino. Untuk Nada waktu itu dia masih belum bayar ya, karena dia masih bayi. Gas, kita langsung pergi ke area entrance-nya Dino Park karena udah gak sabar banget untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini kita tinggal masuk aja ke dalam, ikutan baris, terus habis itu nanti dibantu sama mbak-mbaknya untuk kita masang gelangnya gitu. Yeah. Oke, kita udah siap explore Dino Park. Area pertama nih tuh kayak museum gitu, dari ada banyak banget dino-dino, terus ada penjelasannya dino itu makan apa, terus dia itu ukurannya berapa, terus habis itu juga ada rangka-rangkanya dino. Di sini tuh pokoknya kita lebih ke informasi-informasi tentang dino tersebut. Meskipun dinonya palsu ya, tapi waktu awal-awal Kava sama Nada masih kaget kayak wow, ada hewan apa nih besar banget gitu.
Bahkan juga ada nih alat-alat arkeolog untuk mereka menggali fosil itu dia pakai apa aja gitu. Kita bisa jelasin satu-satu ke mereka, apalagi kalau Kava kan dia udah bisa paham ya ketika kita ngobrol. Di usianya tuh dia udah mulai tertarik nih. Oh ternyata ada loh penemu atau ilmuwan yang memang mereka itu mencari-cari fosil untuk dipelajari. Nih ada kaki seribu. Salah satu hal yang bikin Kava waktu itu, wow bunda ada kaki seribu, karena kebetulan beberapa kali ada kaki seribu di rumah kita. Nah ini tuh areanya bisa banget buat kita ngobrolin seputar banyak ilmu pengetahuan ke anak kita. Dan semua displaynya, cara mereka menyampaikan sesuatu, lightingnya itu kayak pas aja gitu, cakep. Karena dipikirin sedemikian rupa, jadi kita berasa kalau anak yang udah gedean dikit nih enak banget buat berlama-lama di sini. Tapi kalau untuk Kava dia tertarik nih, tapi mungkin karena ada nada juga jadi kita nggak bisa yang terlalu lama di area ini. Kita ya jalan sambil mempelajari sedikit-sedikit, lalu kita lanjut ke area berikutnya. Karena sebenarnya di Dino Park ini kita sempat searching sebelumnya, dia tuh kayak besar banget gitu ya, jadi akan banyak sekali yang bisa kita eksplor di sana. Ini juga favorit kita, si yang bisa nyala-nyala ini. Jadi kayak bisa dipencet, kita bisa tahu persebaran dino itu di mana aja. Lalu kita turun ke bawah, di sini masih bisa pakai stroller karena kita mau ke sebuah area di mana kita nanti kayak naik semacam kereta atau apa ya. Pokoknya kita naik ramean gitu. Jadi kita harus baris, ada kayak tempat antrinya gitu. Dan di sini nggak boleh bawa stroller. Jadi ketika kita bawa stroller, kita nggak bisa lewat antrian ini, tapi kita harus parkir dulu strollernya baru ngantri ke sini. Kayaknya waktu awal kita ngeliat, waduh rame nih banyak orang di sini gitu. Tapi ternyata antriannya nggak begitu lama. Ini kita udah di dalam, agak deg-degan apa yang akan terjadi gitu kan. Awalnya kita kayak pilih tempat duduk, lalu kita nonton nih cerita semacam sejarah dino di zaman dahulu tuh kayak apa. Ini gelap ya, suasananya gelap, terus ada semacam LCD besar gitu. Kelar filmnya selesai, keretanya tiba-tiba bergerak dan kita diajak untuk menjelajahi sejarah dino. Seru banget. Dikenal dengan yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang
selesai nonton sebenarnya kita bebas mau kemana gitu ya, tapi kita memutuskan untuk ke salah satu area yaitu namanya The Rimba, tempat kita bisa melihat beberapa display dinonya dan ada beberapa hal lain yang menarik juga di sana. Awal-awal ini Kava masih agak parno ya dan takut-takut dengan dinonya karena memang mereka agak banget mirip aslinya karena bisa bergerak, terus mulutnya ngebuka-buka. Habis itu tekstur badannya itu kan dia dari karat ya, jadi kayak beneran bertekstur gitu, nggak cuman yang dari kayu kayak gitu. Jadi lebih mirip asli. Dia bener-bener mikir ini tuh beneran, padahal kan ini mainan. Kakak sama bunda. Bagus ya. Seperti real. Sama bunda sih loh. Berani nggak sama bunda? Kalau nggak berani jalan sendiri aja. Ayo. Apa ya robot itu, Pak? Robotnya tak takut. Setelah itu ada wahana berikutnya yaitu 3D Aquarium. Ini masuk di area yang tadi juga. Di sini tuh gratis ya, kita bisa tinggal masuk. Kita akan dipinjami kacamata 3D. Dan ini bagus banget karena kita bisa melihat beberapa hal di sini tuh kayak bergerak-gerak gitu. Ketika kita ngeliat TV-nya juga, kita bisa ngeliat kayak ada hewan laut besar yang sedang memangsa kita. Padahal ini nggak beneran kayak gitu kan, tapi efek animasinya atau efek visualnya itu masuk banget. Kava suka banget waktu ada di sini. Nih, coba lihat kalau dari kamera dia bentukannya seperti ini. Wah. Kayak kita diserang sama makhluk besar ini. Wow. Lanjut ke rute berikutnya, hutan Dino Ice Age. Jadi sebenarnya di sini tuh udah ada kayak rutenya gitu. Kita akan ke beberapa lokasi di Rimba Dino tadi itu. Ini lokasi berikutnya kita ngeliat kayak ada gua dengan berbagai gambaran-gambaran. Itu bisa dijelas-jelasin sih. Kak, coba lihat nih, ini artinya apa ya? Kayak gitu. Kita bisa kayak pura-pura memahami isi dari gambar-gambar ini meskipun ya nggak paham-paham juga. Kami ucapkan terima kasih atas wisata edukasi keluarga masa kini. Pahami penciptaan setelah Anda mempelajari berbagai hal tentang dinosaurus yang hidup di darat dan di air, Anda juga dapat mempelajari
lanjut, kita jalan-jalan lagi melewati rute ini. Kita mau ke area yang SS, tapi belum sampai-sampai. Jadi kita kayak melewati beberapa hal dulu di sana. Karena Kava masih takut-takut, jadi Baba kayak nggak berhenti ngegoda dia. Tapi lama-lama akhirnya dia berani sih. Menuju ke area yang paling kita nanti-nanti dari awal, area Ice Age. Karena ini tuh agak sering banget direview sama orang pas mereka tuh foto-foto atau ngeliatin view yang lagi ada di sini gitu. Jadi kita, wah ini dia si saljunya yang kita tadi cari-cari. Ini kita siap untuk masuk ke dalam. Area dalamnya tuh menurut saya lumayan niat ya dekorasinya. Jadi kita benar-benar berasa lagi di kutub. Terus bahkan pijakan lantainya atau dekorasi lantainya tuh kayak bongkahan es batu gitu. Udah kelar explore hutan dinonya tadi itu, dan kita mau perjalanan ke area berikutnya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih kita mau kemana, yang penting kita jalan aja ngikutin arah. Sebenarnya di situ tuh nanti akan ada semacam peta ya, jadi kita akan dapat info sebenarnya di Dino Park ini ada apa aja. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pilih untuk datengin, atau datengin semuanya juga boleh banget. Itu kayaknya udah mulai area bebas gitu. Jadi ada beberapa thematic place gitu dengan beberapa wahana. Ada yang ada wahananya, ada yang ada food courtnya, ada yang ada musolanya. Jadi di situ kayak lebih ke random place aja gitu. Banyak banget spot-spot yang mungkin kalian yang suka foto bisa foto-foto. Kalau ini tuh kalau foto di sini mungkin berasa lagi di kerajaan-kerajaannya Aladin gitu ya. Ada juga area wahana-wahana bermain ini tuh semuanya gratis ya, bisa sekali pakai dari tiket yang sudah kita punya. Mulai ada permainan si apa nih ya namanya, banteng bergerak atau apa yang bisa bergerak-gerak gitu. Ini nggak naik ya karena lumayan serem. Terus juga ada bobomkar yang untuk anak. Kita di belakangnya ada dino-dinonya, jadi sesuai tema meskipun bobomkar tapi dibuat temanya mirip. Ini Kava berani naik sendiri karena memang orang dewasa nggak bisa nemenin, dan alhamdulillahnya dia naik dengan baik. Jalan lagi
ternyata ada bom kar yang untuk dewasa. Jadi Baba sekarang yang gantian naik, ditemenin Kava juga. Terus mobilnya ada Dinonya juga. Jadi emang sesuai dengan tema ya. Ini sebenarnya saya pengen banget ikutan naik, tapi bukan macet, maksudnya antri banget antriannya. Di samping itu saya juga lagi ada nada yang waktu itu masih terlalu kecil untuk naik bom kar. Lalu kita melihat ada wahana baru. Ini nggak tahu apa, tapi sepertinya seru dan gantian. Karena tadi udah Baba, sekarang saya sama Kava masuk ke dalamnya. Ternyata kita kayak naik semacam perahu dan kita mungkin akan melakukan perjalanan bersama-sama. Ini agak deg-degan karena saya juga nggak ngerti ini apa. Belum browsing juga waktu itu. Ternyata kita masuk ke dalam sebuah area yang gelap-gelap dengan banyak lampu-lampu yang cakep. Di sini kita akan jalan-jalan ke 50 tahun yang lalu gitu tulisannya. Ini kameranya pakai HP loh, lumayan ya. Dia ternyata bisa cukup mendokumentasikan dalamnya. Ternyata setelah perjalanan berkeliling-keliling tadi itu, kita melewati sebuah tempat yang kayaknya akan membuat perahunya itu akan naik banget dan turun banget. Ini Kava bilang, "Bunda, hati-hati HP-nya ya." Bunda. Bener banget, ternyata kita langsung kayak wush gitu. Seru sih, ini nggak yang separah yang kayak mungkin di Disneyland atau di mana, tapi ini cukup seru bagi saya dan Kava yang waktu itu masih pertama kali naik wahana-wahana seperti ini. Iya, basah, memang basah.
Ini kita masuk gua lagi untuk kemudian mengakhiri perjalanan petualangan dengan perahu ini. Jadi di area ini tuh banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Kayak ini ada movie gratis, tapi waktu kita kemarin dia lagi nggak beroperasi. BTW ini gimana konsepnya Nada yang malah dorong Kava? Karena Nada lagi kepengen ngedorong dan kakaknya pengen naik-naik stroller. Sebenarnya kalau mau nggak rugi dalam tanda kutip gitu ya, kalian bisa nyobain semua wahananya. Ini sebenarnya kita banyak yang nggak kita naikin, tapi ini kita akhirnya naik si Flying Dino karena Kava minta. Jadi kita kayak diangkat ke atas. Lumayan puyeng ya karena muter-muter, tapi nggak apa-apa lah ya sekali-kali. Terus kita jalan lagi, ternyata ada area Middle East gitu. Di sini ada banyak orang jualan, mulai jualan kebab, nasi mandi, ada banyak banget lah. Kalian bisa pilih mau makan apa di sini. Seru sih karena tempat-tempatnya itu ternyata dibuat tematik-tematik gitu. Salah satu yang favorit kami yang ini, yang Middle East, karena kita kayak lagi berjalan di antara lorong-lorong di sebuah daerah di Timur Tengah sana. Semoga beneran bisa ke sana yang asli ya. Kita memutuskan untuk keluar karena kita mau melanjutkan perjalanan lagi ke tempat lain. Ternyata sebelum area keluar kita sempat melewati sebuah tempat oleh-oleh seperti ini, yang mana udah kayak diplot kita harus ngelewatin semua area-areanya sebelum kita akhirnya keluar. Karena kita kan tadi mau ke area berikutnya yaitu Millennial Glow. Jadi memang kita nggak bisa terlalu lama untuk di dinonya. Nanti selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Millennial Glow. Sampai jumpa di postingan berikutnya.